Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Febiana dengan NIM 1262042021004 dari kelas Tadris Matematika 5C akan membahas tentang pembuktian barisan limit. Untuk lebih jelasnya, langsung saja pada pembuktian berikutnya. Untuk pembuktian yang pertama, nomor 4, buktikan bahwa untuk sebarang B anggota bilangan real, limit barisan B per N sama dengan 0. Penyelesaian akan dibuktikan bahwa harga mutlak B per N dikurangi 0 itu kurang dari sama dengan epsilon. Bentuk ini didapat dari limit barisan B per N sama dengan 0. Di sini kita mempunyai Xn sama dengan B per N dari sini, dan X sama dengan 0 dari sini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, pembahasan yang pertama, epsilonnya bernilai positif, terdapat K epsilon anggota bilangan asli atau anggota N. Pembahasan yang kedua, sedemikian sehingga setiap N anggota bilangan asli dengan N lebih dari sama dengan K epsilon. Ini untuk pembahasan yang ketiga. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, jika epsilon lebih dari 0, maka B per epsilon lebih dari 0. Kenapa? Karena epsilonnya itu bernilai positif, maka sudah jelas B per epsilon juga bernilai positif. Lalu pembahasan yang kedua, berdasarkan sifat Archimedes, apabila ada bilangan real maka ada bilangan asli yang lebih besar. Jika ada K epsilon anggota bilangan asli sedemikian sehingga B per epsilon kurang dari K epsilon atau ekuivalen dengan B per K epsilon kurang dari epsilon. Untuk pembahasan yang ketiga, jika N lebih dari sama dengan K epsilon, maka B per N kurang dari sama dengan B per K epsilon. Secara logika, ini kan N-nya lebih besar dari K epsilon. Maka, apabila ada bilangan yang sama dibagi dengan penyebut yang lebih besar, maka hasilnya itu lebih kecil. Karena N-nya lebih besar, maka hasilnya itu kalau dibuat B per N itu jadi hasilnya lebih kecil. Karena tadi penyebutnya itu kan lebih besar dari pembilangnya. Kalau penyebutnya lebih besar dari pembilangnya, itu hasilnya itu lebih kecil. Tadi N-nya kan lebih besar, N-nya di sini sebagai penyebut, jadinya B per N itu kurang dari B per K epsilon, seperti itu. Sehingga berlaku harga mutlak B per N dikurangi 0 sama dengan harga mutlak B per N. Karena B per N nya itu sama-sama positif, sehingga hasilnya harga mutlak B per N itu sama dengan B per N. Nah, B per N itu tadi kan kurang dari sama dengan B per K epsilon. Dari mana? Nih, poin yang ketiga, B per N itu kurang dari sama dengan B per K epsilon. Lalu, B per K epsilon itu kurang dari epsilon. Dari mana? Dari poin yang kedua, B per K epsilon itu kurang dari epsilon. Seperti itu. Jadi, untuk poin yang ketiga dan poin yang kedua itu untuk menentukan ini. Sehingga terbukti setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K epsilon anggota bilangan asli, sedemikian sehingga setiap N anggota bilangan asli dengan N lebih dari sama dengan K epsilon, terbukti harga mutlak dari B per N dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Jadi limit barisan B per N sama dengan 0 sudah terbukti seperti itu. Selanjutnya nomor 5, saya mengambil poin yang B, buktikan bahwa limit barisan 4N per N ditambah 3 sama dengan 4. Penyelesaian akan dibuktikan bahwa harga mutlak dari 4N per N ditambah 3 dikurangi 4 itu kurang dari epsilon. Langsung saja kita hitung. Harga mutlak 4N per N ditambah 3 dikurangi 4 sama dengan harga mutlak. Ini kita samakan penyebutnya. 4N per 4, 4N dikurangi 4 dikalikan dengan N ditambah 3 per N ditambah 3 sama dengan harga mutlak 4N dikurangi 4N ditambah 12 per N ditambah 3 sama dengan hasilnya harga mutlak 12 per N ditambah 3. Karena sama-sama positif, maka harga mutlak 12 per N
per N ditambah 3 sama dengan 12 per N ditambah 3 ini. Nah, di sini kan kita memiliki N ditambah 3 ini penyebutnya. N ditambah 3 itu lebih dari N. Maka 12 per N ditambah 3 kurang dari 12 per N. Kenapa? Karena seperti pembahasannya nomor 4 tadi, apabila bilangan yang sama dibagi dengan penyebut yang lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Ini tadi kan N ditambah 3 itu lebih besar dari N. Tapi kalau 12 dibagi N ditambah 3 itu jadi lebih kecil dari 12 per N. Seperti itu, sehingga harga mutlak 4N per N ditambah 3 dikurangi 4 sama dengan 12 per N ditambah 3 itu kurang dari 12 per N. Tuh. Lalu pembahasan yang pertama, jika epsilon lebih dari 0, maka 12 per epsilon lebih dari 0. Kenapa? Karena epsilonnya bernilai positif, maka sudah jelas 12 per epsilon itu juga bernilai positif. Pembahasan yang kedua, berdasarkan sifat Archimedes, terdapat K epsilon anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga 12 per epsilon kurang dari K epsilon atau ekuivalen dengan 12 per K epsilon kurang dari epsilon. Lalu pembahasan yang ketiga, jika N lebih dari sama dengan K epsilon, maka 12 per N kurang dari sama dengan 12 per K epsilon. Logikanya ini sama seperti yang ini tadi, poin yang ini. Itu kan N-nya lebih besar dari K epsilon, maka kalau 12-nya dibagi dengan N itu nilainya jadi lebih kecil. Gitu, karena penyebutnya itu lebih besar. Bilangan yang sama apabila dibagi dengan bilangan yang lebih besar, maka nilainya jadi lebih kecil nih. Sehingga 12 per N itu kurang dari sama dengan 12 per K epsilon. Sehingga berlaku harga mutlak dari 4N per N ditambah 3 dikurangi 4 itu kurang dari 12 per N. Nah, 12 per N ini tadi itu kurang dari sama dengan 12 per K epsilon. Didapat dari nih poin yang ketiga kan. Lalu untuk 12 per K epsilon itu kurang dari epsilon. Dari mana? Dari sini, dari poin yang kedua. Nah, sudah jelas kan? Ini poin yang ketiga sama poin yang kedua untuk mendapatkan ini. Terbukti bahwa harga mutlak 4N per N ditambah 3 dikurangi 4 itu kurang dari epsilon. Jadi limit barisan 4N per N ditambah 3 sama dengan 4 itu terbukti. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.